Selamat berjumpa kembali dengan video kami ini. Jangan lupa ya subscribe ke channel kami ini agar mendapatkan video-video pembelajaran terbaru dari kami. Terima kasih. Baik, video kali ini membahas sudut, garis, dan bidang. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara mudah menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada kubus. Video saya sebelumnya kan sudah saya jelaskan semua cara panjangnya menggunakan rumus Pitagoras. Tapi saya akan menjelaskan cara mudahnya saja. Seperti ini sudah saya siapkan, ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tapi ini cara mudah khusus untuk kubus dan persegi. Biasanya pada bidang limas ada alas persegi, jadi kita mudah menghitung diagonal sisinya. Seperti ini. Misalnya ini ada kubus panjang sisinya 6. Nah, sekarang ini saya bikin garis ya. Misalnya ini kan diagonal sisinya. Sering ditanya dulu kan, atau kita mencari panjang, berapa panjang A ke F. Ini kan diagonal sisinya. Nah, biasa kita menggunakan rumus Pitagoras kan. AF kuadrat sama dengan AB kuadrat kan. AB kuadrat plus BC kuadrat. Kita tidak usah lagi menggunakan cara seperti ini. Jadi kita langsung lihat panjang sisinya. Berapa panjang sisinya? 6. 6 cuma dan ditambahkan dengan akar 2. Itu untuk mencari diagonal sisinya. B ke G juga sama. A ke C sama. Nah, sekarang kalau diagonal ruangnya, kalau diagonal ruang kan A ke G. Ini saya bikin A ke G. Kalau mencari diagonal ruang A ke G, kita harus mencari panjang AF dulu kan, panjang diagonal sisinya kan, baru dapat kita panjang AG. Kan rumit kan, tapi kalau kita cara mudahnya AG-nya panjang AG sama dengan, lihat panjang sisinya berapa, 6 ditambahkan dengan akar 3. Jadi seperti itu aja. Khusus untuk bangun kubus dan bidang persegi. Misal di sini panjangnya 4, berarti panjang diagonal sisinya 4 akar 2. Panjang diagonal ruangnya adalah 4 akar 3 kalau panjang sisinya 4. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di awal video ini, supaya kalau kita melanjutkan ke hitungan sudutnya, jadi kita tidak usah panjang lagi berhitung, langsung kita bisa selesaikan dengan cepat. Jadi kita lanjutkan aja ya ke soal yang pertama. Baik, ini soal kita yang pertama, sudah saya gambar kubus. Soalnya seperti ini. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. A, tentukan besar sudut antara ruas garis AH dengan CH. Jadi saya gambar seperti ini ya, AH dengan CH. AH dengan CH. Nah, saya garis lagi seperti ini. Nah, saya hubungkan, jadi terbentuklah segitiga AHC. Nah, yang ditanya adalah besar sudut ruas garis AH dan CH. Nah, jadi kita perhatikan terbentuklah di sini ada segitiganya ACH kan. Nah, di sini letak sudutnya. Nah, sekarang kita menentukan berapa besar masing-masing sudut. Kita tahu ini kan bentuk persegi kan. Nah, panjang A ke C, bentuk persegi itu kan sama, A ke C, A ke H dengan C ke H itu sama panjang diagonal sisinya. Ini kan 4, kalau dia bentuk kubus kan langsung kita tambahkan akar 2 kan, 4 akar 2. Nah, karena dia sama panjang, berarti segitiga yang terbentuk ini adalah segitiga sama sisi. Nah, jadi sudutnya sama. Nah, total segitiga itu kan sudutnya ada 180 derajat. Nah, dibagi dengan 3 buah sudutnya jadi 60 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 60 derajat. Sekarang kita lanjut ke bagian B aja ya. Jika sudut antara ruas garis AC, ini saya gambarnya AC, A ke C ini
dan AG, kita gambar AG. Adalah alfa. Tentukan nilai cos alfa. Nah, sudutnya yang kita dapatkan adalah di A. Di sini sudutnya. Alfanya. Siku-sikunya di C ini siku-sikunya. Nah, mencari cos itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, sekarang kita perhatikan. Sisi sampingnya adalah sisi dari A ke C. Jadi cos alfanya itu sisi sampingnya. Sisi sampingnya adalah AC. A ke C. Ini sudutnya ya. Ini sudutnya AC. Nah, sekarang kita lihat sisi miringnya. Sisi miringnya mana? Sisi miringnya adalah AG dibagi dengan AG. Nah, sama dengan AC. Ini kan bentuknya kubus kan? Jadi kalau kita mencari diagonal sisi panjang AC-nya, kita tambahkan akar 2. Panjang sisinya 4. 4 per akar 2 dibagi dengan AC. AG ini adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang kan ditambahkan dengan akar 3. Tetap 4 akar 3 sama dengan, ini kita buang, akar 2 per akar 3 kali, kita selesaikan aja, per akar 3 sama dengan 1/3 akar 6. Jadi inilah nilai cos alfanya. Itu soal yang pertama. Selanjutnya kita soal berikutnya nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 ya, ini balok KLMN. Saya bacakan soalnya. OPQR mempunyai panjang KL 12 cm. Sudah saya tulis dan saya gambar nih ya. LM 6, MQ 4, M ke Q 4 ini ya. Tentukan A, nilai sinus sudut antara ruas garis OQ dengan LM. Yang B, nilai kosinus sudut antara ruas garis MO dan PQ. Kita jawab dulu ya soal yang A dulu ya. Nah, sudut antara ruas garis O ke Q ya, kita bikin dulu O ke Q ya. O ke Q ini yang ditanya. Dan L ke M, ya kan? L ke M ini, L ke M. Ruas garis OQ dan LM ini, OQ, O ke Q dengan L ke M ini adalah saling bersilangan, ya. Ruas garis LM ini terletak pada bidang LMQP, ya. Garis LM ini. Kan ditanya LM. LM terletak pada bidang LMQP, ya. Sedangkan OQ ini menembus bidang LMQP. QP ini ya, menembus dia dari sini ke sini kan. Nah, di titik mana dia pertemuan mereka, bidang ini dengan O ke Q. Di sini kan titiknya kan pertemuannya dengan bidang ini, menghubungkan garis dengan LM ini. Nah, lalu ruas garis yang sejajar LM ini memotong ruas garis OQ, yaitu titik P ke Q ini tadi kan, yang memotongnya kan. Nah, ini di sini. Nah, sudut yang terbentuk adalah sudut PQO, ya kan? PQO. Dia menembus bidang ini LMQP dari garis O ke Q. Jadi disinilah sudutnya, posisi sudut di sini. Nah, jadi kita sebelum mengerjakan tugas yang menyelesaikan ini, kita harus menentukan dulu letak sudutnya supaya kita bisa menentukan nilai sinus atau kosinusnya, ya. Terus kita sudah dapat menentukan letak sudutnya, kita cari nilai dari O ke Q. O ke Q. Ini tidak bisa kita langsung, oleh bentuk ini adalah balok. Nah, O ke Q kita cari menggunakan rumus Pitagoras. OP kuadrat plus PQ kuadrat, ya kan? OQ, OP plus PQ sama dengan akar
12 kan panjangnya. PQ-nya 6. Sama dengan akar. Ini kan 144 kan? 144 kan tambah 36 jadi akar 180 sama dengan akar 36 kali akar 5 ya kan, sama dengan akar 36 adalah 6 akar 5. Jadi kita sudah dapat garis daripada O ke Q. Panjangnya adalah 6 akar 5 kan. Nah, jadi yang ditanya adalah sin. Sin kan, sin dari sudutnya. Mencari sin itu sisi di depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depan dibagi sisi miring. Jadi kita harus tahu ya, jika cos itu ada rumusnya kan. Cos itu kan samping dibagi miring. Kalau sin itu adalah depan dibagi miring. Jadi di sini lihat sudutnya. Jadi sin sudut P Q O, PQO adalah depannya mana? Sudut depannya OP dibagi dengan OQ. Ya kan? Depan dibagi dengan miring. Sama dengan OP-nya berapa? 12 dibagi dengan OQ-nya sudah dapat itu kan? Mencari OQ kan? OQ-nya sudah dapat 6 akar 5 kan? 6 akar 5 sama dengan ini, kita potong aja. Jadi sini sisa 2 ya. 2 akar 5 kali akar 5, menyelesaikannya akar 5 sama dengan ya kan, sama dengan 2/5 akar 5. Jadi nilai sinus sudutnya, sudut OQ dan LM adalah 2/5 akar 5. Jadi itu soal yang nomor 2 bagian A. Terus kita cari lagi yang B-nya. Nilai kosinus sudut antara ruas garis MO dan PQ. Selanjutnya yang bagian B-nya ya, kita selesaikan nilai kosinus sudut antara ruas garis MO, ini saya garisnya MO, dan P ke Q. P ke Q ini kan. Nah, jadi kita perhatikan PQ ini berada di bidang LM QP. Nah, sedangkan OM ini menembus bidang LM QP di titik M. Nah, sekarang kita perhatikan, dia kan M di sini, sedangkan titik P sama Q di atasnya. Nah, kita cari yang garis yang sejajar dengan P dan Q dan memotong titik M. Jadi kita ambil ini yang sejajar LM kan, jadi dia memotong di titik M. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita dapatkan sudutnya di sini. Jadi terbentuklah sudut LMO. Siku-sikunya adalah di L sini, siku-sikunya. Jadi kita bikin garis di sini. Yang ditanyakan adalah nilai kosinus sudut antara ruas garis MO ini dengan PQ. Nah, mencari kosinus itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya LM kan? LM dan sisi miringnya adalah LO. Nah, berarti kita harus mencari panjang dari LO dulu kan? Nah, ya, sedangkan LM-nya sudah tahu kita kan. Nah, jadi mencari panjang daripada LO. Jadi LO kuadrat sama dengan KO kuadrat plus KL kuadrat. LO sama dengan, kita tidak bisa menggunakan langsung ya, karena ini bentuk persegi panjang. Yang langsung kita cari adalah bentuk kubus.
4 pangkat 2 plus 12 pangkat 2 sama dengan akar daripada 16 tambah 144 sama dengan akar 160. Akar 160 ini adalah akar 16 dikali 10 kan? Akar 16 adalah 4 akar 10. Kita sudah dapatkan panjang dari LO. Sekarang kita cari lagi panjang daripada MO. MO kuadrat LO kuadrat ditambah dengan LM kuadrat sama dengan MO-nya akar, ini kan sudah dapat kan, LO-nya kan, panjang LO-nya kan 4 akar 10 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar, ini kan 4, 16 kan, dikali dengan 10, 160 ditambah 36 sama dengan akar daripada 196. Akar dari 196 adalah 14. Nah, sekarang yang ditanya adalah cos sudut ini kan. OLM, ya kan? Sama dengan mencari cosnya adalah sisi samping dibagi dengan, sampingnya sudah dapat kan? Samping dari sudut ini M ke L ini kan, jadi 6 dibagi dengan sisi miringnya, kita sudah dapatkan sisi miringnya kan, sudah tahu kita sisi miringnya adalah MO nya adalah 14. 6 dibagi 14 adalah 3/7. Kita sederhanakan saja, jadi nilai kosinus sudut ruas garis dari MO dan PQ ini adalah 3/7. Jadi itu jawaban dari bagian yang B. Selanjutnya kita masuk lagi ya ke soal nomor 3-nya. Berikut kita masuk ke soal nomor 3 lagi ya. Ini ada soal 5 segi 4 beraturan ABCD mempunyai panjang rusuk alas 10 dan tingginya 5 akar 3 cm. Titik P merupakan perpotongan ruas garis AC dan TP. Dia perpotongan, berarti ada titik P, ruas garis AC dan BD. Ya. Jadi saya bikin ini tingginya ya. Saya bikin tingginya. Ini ya titik P ya. Titik P merupakan perpotongan kan ruas garis AC dengan T ke P. Tentukan, yang bagian A kita selesaikannya, tentukan besar sudut antara ruas garis TP dan bidang TBC. Ini yang bagian A-nya. B-nya nilai kosinus sudut antara ruas garis TA dan bidang alas limas. Jadi yang bagian A-nya besar sudut antara ruas garis TP dengan bidang TBC. Bidang ini kan yang ditanya, jadi kita buat garis penghubungnya ke sini. Jadi ini kita ambil garis untuk penghubung ke bidang, ke garis yang menghubungkan titik P. Kita tulis saja sini titik E ya, menyambung A, B, C, D, E. Nah, sudut antara ruas garis TP ini, TP dengan yang menghubungkan bidang TBC ini adalah sudut PTE ya kan, menghubungkan bidang ini. Jadi di sini kita dapat sudutnya. Nah, dengan siku-sikunya di P, siku-sikunya di sini. Nah, jadi sudah terbentuk segitiga. Jadi kita tahu di mana letak sudutnya dan di mana juga letak siku-sikunya. Nah, jadi panjang TP sudah kita tahu kan, panjang TP sama dengan tingginya kan 5 akar 3. Kemudian panjang PE, P ini panjangnya kan, dia di tengah kan, perpotongan kan, sama dengan setengah dari AB sama dengan setengah dari 10 kan, 5 kan setengah dari 10. Terus panjang TE-nya, T ke E, kita harus tahu mencari panjang TE dulu. Dia mencari
besar sudutnya kan. Jadi mencari TE kuadrat sama dengan TP kuadrat plus PE kuadrat. TE sama dengan akar 5, tingginya kan 5 akar 3 plus PE-nya 5 sudah sama dengan akar 5, 25 kan kali 3, 75 tambah dengan 25 sama dengan akar 100 kan sama dengan 10. Nah, lalu yang ditanyakan besar sudut ruas garis TP dan bidang TBC. Jadi kita mencari sudutnya adalah sin PTE. Sin itu kan, ingat rumus sin, kalau mencari sin itu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi sinnya adalah PE dibagi dengan TE. Perhatikan sudutnya, ya kan? Sisi depan PE dibagi dengan sisi miringnya TE. PE dibagi dengan TE sama dengan PE-nya 5 dibagi dengan TE-nya 10 sama dengan setengah. Nah, sin dari setengah adalah 30 derajat. Jadi besar sudut ruas garis, jadi besar sudut antara TP dan bidang TBC sama dengan 30 derajat. Jadi itu soal yang bagian A-nya. Selanjutnya kita lanjut ke soal bagian B-nya ya, menjawab soalnya bagian B-nya. Ini yang bagian B-nya ya. Nilai kosinus sudut antara ruas garis TA dan bidang alas limas, itu yang ditanya. Nah, sekarang kita perhatikan, ini sudah saya gambar ya. Sisinya 10, alasnya bentuk persegi kan. Nah, yang ditanya cos. Nah, mencari nilai kosinusnya, jadi kita harus tahu dulu berapa panjang daripada TA. Karena mencari cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring, berarti AP ini dibagi dengan T ke A. Kita harus mencari dulu panjangnya TA. Sebelum kita mencari panjang TA, kita harus mengetahui juga panjang dari AP. Panjang AP adalah setengah dari AC kan. Nah, AC ini kan panjangnya setengah dari AC ini kan 10 bentuk persegi, berarti tinggal ditambah dengan akar 2. Jadi setengah dikali 10 akar adalah 5 akar 2. Nah, untuk mencari panjang TA-nya sama dengan TA kuadrat sama dengan TP kuadrat plus AP kuadrat sama dengan akar 5 akar 3 ya, TP-nya tingginya kan, plus AP-nya 5 akar 2 pangkat 2. Kita selesaikan. Akar ini 5 pangkat 2 jadi 25 kali 3 75 kan, tambah 5 pangkat 2 25 dikali dengan 2 menjadi 50. 75 ditambah dengan 50 menjadi 125. Akar dari 125 adalah akar 25 dikali 5 kan, akar 5, akar 25 menjadi 5. Maaf, salah, akar 5. Akar 25 kan menjadi 5 akar 5. Nah, ini panjang daripada TA-nya. Nah, sekarang mencari cos sudut TAP. Ini kan sudah terbentuk kan, segitiga tadi kan, antara bidang TA dengan bidang alas ABCD. Berarti sudutnya di sini di A, siku-sikunya ada di P. Nah, sekarang kita perhatikan sudutnya.
Nah, sisi sampingnya adalah AP. AP. Sisi miringnya adalah TA. T ke A. Sama dengan 5 akar 2 per 5 akar 5. Ini kita buang. Sama dengan akar 2 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan akar 2 per akar 5. Saya langsung cari sendiri ya, sama dengan 1/5 akar 10. Jadi inilah nilai kosinus sudut antara garis TA dengan bidang alas 5/5 akar 10. Itu jawaban dari bagian B-nya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4 ya. Ini sudah saya gambarkan, ada kubus. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 ya. Jika alfa merupakan sudut bidang ACF dan bidang ABCD, tentukan nilai cos alfa. Nah, jadi untuk menghubungkannya kita bikin garis aja dulu sini ya, antara bidang ACF. Ini bidang ACF-nya saya gambar seperti ini, ACF. Bidang ACF ke bidang ABCD. Jadi kita bantu lagi dengan garis untuk menghubungkan bidang alasnya. Kita kasih titik O aja di sini ya. Nah, bidang ACF ini ya, yang ditanya dengan bidang ABCD ini berpotongan pada ruas garis AC. Nah, ruas garis AFC ini tegak lurus di AC, di O, yaitu di titik FO. Nah, ruas garis pada bidang ABCD ini tegak lurus juga di AC, yaitu di B ke O di titik O. Jadi dia tegak lurus di sini ya. Nah, yang ditanya tentukan nilai cos alfa. Nah, kita lihat bentuknya. Jadi ini kan sudah terbentuk segitiga BOF. Jadi sudutnya ada di sini. Ini alfanya di sini. Nah, yang ditanya cos. Cos itu kan samping dibagi dengan miring. Sisi sampingnya adalah B ke O, sedangkan sisi miringnya adalah OF. Nah, panjang BO ini kan bentuknya kubus. Nah, BO itu adalah setengah daripada B ke D, setengah dari BD. Nah, jadi setengah dengan, nah, panjang BD karena dia bentuk kubus kan, jadi tinggal kita tambahkan akar 2. Jadi kan 8 kan? 8 akar 2. Berarti setengahnya kan, jadi sama dengan 4 akar 2. Nah, itu panjang daripada B ke O. Nah, sekarang kita mencari panjang OF-nya berapa? O ke F. O ke F sama dengan OF kuadrat, kita gunakan Pitagoras lagi, sama dengan BO kuadrat ditambah dengan BF kuadrat sama dengan akar BO nya sudah kita dapatkan 4 akar 2 pangkat 2 plus BF nya 8 pangkat 2 BF nya kan sama dengan akar 4 pangkat 2 16 dikali 2 sama dengan 32 ditambah dengan 64 sama dengan akar 96. Nah, akar 96 adalah akar 16 dikali dengan akar 6. Akar 16 adalah 4 akar 6. Nah, jadi mencari nilai cos samping dibagi miring, berarti kan BO dibagi dengan OF-nya kan sama dengan 4 akar 2 dibagi dengan 4 akar 6 sama dengan sisa akar 2 per akar 6 dikali dengan akar 6, nah, sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Jadi nilai cos alfanya adalah 1 per 3
akar 3. Jadi itu penyelesaian daripada soal nomor 4, dan ini juga soal terakhir pada materi mengenai sudut. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe terus ya ke channel kami, dan kita bertemu kembali pada materi statistika berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.